Para Menteri Kabinet Merah Putih yang dikepalai oleh Presiden Prabowo Subianto resmi dilantik. Sebanyak 48 orang pilihan, mulai dari politikus hingga pengusaha, diajak bergabung ke dalam kabinet pemerintahan. Sebagai kabinet dengan jumlah menteri terbanyak, para menteri di Kabinet Merah Putih ternyata punya fakta yang cukup menarik. Beberapa di antara mereka diketahui punya kekayaan yang sangat fantastis, hingga mencapai angka triliunan. Kamu mungkin sudah familiar dengan Sakti Wahyu Trenggono, menteri yang juga berasal dari Kabinet Jokowi. Tapi, kamu harus tahu kekayaannya, 2 triliun lebih. Kamu tahu sebanyak apa 2 triliun itu? Oke, anggaplah kamu menghabiskan 1 miliar dalam sebulan. Kamu butuh 166 tahun untuk menghabiskan uangmu. Wow! Lalu, siapa saja menteri terkaya lainnya edisi Kabinet Merah Putih ini? Sebelum kita lanjut ke dalam pembahasan utama, ada baiknya kalau kita sedikit tahu latar belakang pembentukan Kabinet Merah Putih. Salah satu fakta unik dari pembentukan kabinet ini adalah dalam pembentukannya, sebanyak 16 menteri di pemerintahan terbaru ternyata berasal dari Kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Bila harus menebak-nebak, belasan posisi penting yang kembali dipegang oleh orang-orang lama merupakan bentuk pernyataan Prabowo terkait kesinambungan kebijakan yang telah ada sebelumnya. Di samping kepentingan itu, Presiden Prabowo juga berusaha untuk menjaga stabilitas politik sambil melakukan pergeseran dalam beberapa bidang penting. Nah, selain menyusun kabinet menggunakan orang-orang di era Presiden Jokowi, Presiden Prabowo membuat komposisi menteri dan wakil menteri berasal dari campuran antara politisi, profesional, pengusaha, aktivis, dan tokoh agama. Jadi, tidak hanya berasal dari partai-partai besar seperti Gerindra, Golkar, dan PKB, tetapi juga dari kalangan profesional non-partai. Kehadiran orang-orang profesional non-partai seperti Widianti Putriwardana dan Profesor Yasirli menunjukkan bahwa Presiden Prabowo berusaha untuk membangun kabinet yang seimbang antara politisi dan profesional. Sekarang, setelah tahu latar belakang pembentukan Kabinet Merah Putih, kalian pasti penasaran, siapa sih yang menduduki perangkat 5 teratas sebagai menteri terkaya berdasarkan laporan harta kekayaan pejabat negara? Kita sudah menyebut nama Sakti Wahyu Trenggono. Sejak di Kabinet Jokowi, ia adalah salah satu menteri paling kaya. Bicara tentang sosoknya, Sakti Wahyu Trenggono yang kembali dilantik sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dalam Kabinet Presiden Prabowo Subianto adalah sosok yang tidak hanya dikenal di dunia politik, tetapi juga dikenal luas dalam dunia bisnis dan usaha. Ia adalah pemilik PT Solusindo Kreasi Pratama dan Tower bersama Infrastruktur, perusahaan-perusahaan yang berperan dalam pembangunan menara telekomunikasi, pendukung perkembangan infrastruktur digital di tanah air. Tidak hanya terlibat dalam bisnis telekomunikasi, Sakti juga menjabat sebagai komisaris utama di PT Teknologi Riset Global Investama dari tahun 2010 hingga 2016. Memperluas pengalamannya dalam pengelolaan investasi dan penelitian teknologi. Karena gurita bisnisnya ini, menurut laporan LHKPN KPK, total harta kekayaan Sakti Wahyu Trenggono mencapai 2,66 triliun rupiah di tahun 2024. Tapi, nama Sakti Wahyu Trenggono sempat jadi polemik, terlebih karena beberapa kontroversinya. Menurut majalah Tempo, sebagai menteri, ia diduga melapangkan jalan anaknya Indra Nugroho Trenggono dalam berbisnis di Pelabuhan Benjina. Asosiasi Nelayan Lobster Indonesia sempat melaporkan Trenggono terkait dugaan ekspor benih lobster ilegal berkedok budidaya. KPK juga pernah memeriksa Trenggono sebagai saksi di kasus korupsi terkait pengadaan barang dan jasa dalam kerjasama antara PT Telkom dengan PT Telemedia Onyx Pratama. Nah, menteri terkaya selanjutnya lagi-lagi dipegang oleh Menteri ex-Jokowi, yakni Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN, Erick Thohir. Ia adalah sosok pengusaha visioner yang kembali dipercayakan untuk menjabat sebagai Menteri BUMN. Sebagai pengusaha sukses, Erick Thohir adalah pemegang saham di 2 emiten besar,
PT Mahaka Media Tbk Aba, dan PT Mahaka Radio Tbk Mari, yang keduanya aktif dalam sektor media. Selain itu ya, namanya juga kian melambung di panggung internasional saat ia menjadi presiden klub sepak bola Inter Milan di tahun 2013 sampai 2016. Ketika menjadi presiden Inter Milan, ia berhasil membawa klub ternama Italia itu melalui masa transisi yang sangat penting. Sebagai ketua umum PSSI, ia disebut mampu membawa Indonesia kembali disegani di sepak bola dunia. Tidak hanya sukses dalam dunia olahraga, karir Erik di industri pertelevisian pun juga menonjol. Dari tahun 2016 sampai 2019, ia menjabat sebagai Direktur Utama PT Intermedia Capital Tbk, sebuah perusahaan induk yang menaungi Antv, salah satu stasiun TV terkemuka di Indonesia. Kekayaan Erick Thohir yang mencapai 2,31 triliun rupiah, seperti dilansir dari LHKPN 2024, mencerminkan betapa suksesnya ia dalam mengelola berbagai bisnis yang ia geluti. Di posisi ketiga menteri terkaya, kita akan menemukan ada nama Andi Amran Sulaiman. Dia adalah juga menteri di era Jokowi. Nah, yang menarik, sebagai menteri di era Jokowi, ia mendonasikan gaji dan tunjangannya untuk anak yatim piatu. Itu karena Andi Amran Sulaiman yang kembali menduduki posisi sebagai Menteri Pertanian dalam Kabinet Prabowo Gibran periode 2024 sampai 2029 bukan hanya sebagai pejabat publik yang berpengaruh, tetapi juga sebagai seorang pengusaha sukses. Sebagai pemimpin Tiran Group, konglomerasi bisnis besar yang berbasis di Makassar, Amran menunjukkan kepiawaiannya dalam memajukan sektor agribisnis dan industri lainnya. Terbukti, di bawah Tiran Group, ia mampu membangun dan membesarkan 14 perusahaannya. Bukan cuma berbisnis di sektor agribisnis, ia juga pemain di sektor tambang. Dengan bisnis yang tergolong cukup besar, Amran tercatat memiliki kekayaan sebesar 1,196 triliun rupiah di tahun 2024. Tapi yang cukup jadi sorotan adalah harta kekayaannya yang naik drastis sejak tahun 2019. Dari yang awalnya hanya 279 miliar rupiah menjadi 1 triliun lebih. Menteri terkaya di Kabinet Merah Putih lainnya adalah Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani. Memulai karir di bidang keuangan dan kewirausahaan, Rosan telah menunjukkan keahliannya dalam mengelola berbagai sektor bisnis. Hal itu ia tunjukkan ketika menjabat sebagai penasihat keuangan di Asosiasi Koperasi Batik Indonesia dari tahun 1997 hingga 2002. Selain itu, ia juga pernah menjadi wakil bendahara umum di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia pada periode 2005 hingga 2008. Prestasi paling menonjol dari Rosan ia tunjukkan ketika memimpin Kamar Dagang dan Industri atau Kadin pada periode 2015 hingga 2021. Sebagai Ketua Umum Kadin, Rosan memainkan peran kunci dalam menjembatani kepentingan bisnis di Indonesia dengan kebijakan ekonomi nasional. Di bawah kepemimpinannya, Kadin Indonesia tumbuh semakin kuat dalam memberikan suara kepada pengusaha dan industri dalam negeri, sekaligus mendorong kemajuan ekonomi. Saat ini, sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan membawa pengalaman dan wawasannya untuk mendorong investasi strategis dan pengembangan industri hilir di Indonesia. Menurut laporan LHKPN tahun 2024, total kekayaan Rosan tercatat mencapai 860,71 miliar rupiah. Hal itu menjadikannya sebagai menteri terkaya urutan keempat di Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo. Di peringkat kelima, menteri terkaya berdasarkan laporan LHKPN adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Kabinet Merah Putih, Airlangga Hartarto. Nama Airlangga Hartarto tentunya tidak asing dalam dunia politik dan ekonomi Indonesia, sebab selama 5 tahun terakhir ia diberikan posisi strategis sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian oleh Presiden Joko Widodo. Bicara tentang gurita bisnisnya, salah satu perusahaan yang menjadi pilar dalam bisnis Airlangga, PT Fajar Suryawisesa Tbk, tergolong cukup sukses di bawah kepemimpinan Airlangga sebagai Presiden Komisaris.
Menurut Jaringan Advokasi Tambang, Jatam, Airlangga diketahui pemegang saham mayoritas sebesar 99% di PT Asia Sahabat Indonesia. Kemudian di PT Graha Equity Investment dan sejumlah perusahaan tambang lainnya. Suksesnya Airlangga menjadi pengusaha membuat ia memiliki kekayaan sebesar 411,67 miliar rupiah menurut LHKPN tahun 2024. Tapi namanya sempat mencuat saat ia mundur sebagai Ketua Umum Golkar. Disebut ada bayangan kasus di balik mundurnya dari kursi Ketua Umum, yang mana kasus hukum yang menyeret namanya di Kejaksaan Agung kembali mencuat. Oke, apa sih yang menarik dari kelima menteri di Kabinet Prabowo Gibran? Mereka adalah orang lama di Kabinet Jokowi. Dipilihnya menteri yang merangkap sebagai pengusaha dalam Kabinet Prabowo menimbulkan kekhawatiran terkait potensi konflik kepentingan. Menurut peneliti ICW Yasar Aulia, menteri yang terafiliasi dengan dunia bisnis menghadapi resiko besar karena adanya benturan agenda saat menjalankan tugas mereka, dan tidak menutup kemungkinan akan adanya pro pengusaha. Tapi ya, kita tetap harus berharap kepada pemerintahan yang baru untuk menerapkan kebijakan yang tidak hanya menguntungkan segelintir orang saja.